Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan saat ini saya ingin menjelaskan tentang uji T-square test dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari uji T-square test itu sendiri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara frekuensi nilai observasi dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan dalam sebuah kategori tertentu. Fungsi dari uji adalah independent test, yaitu untuk mengetahui asosiasi antara dua variabel atau ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, di mana variabel yang dianalisis ini adalah variabelnya kategori, yaitu dengan skala ukur nominal dan homogen, ada tidaknya homogen antara dua kelompok, atau untuk mengetahui goodness of fit test, untuk mengetahui kenormalan sebuah terhadap distribusi. Saya ingin menjelaskan langkah-langkah uji Q-square test dengan menggunakan SPSS. Oke, langsung saja kepada sebuah kasus, akui hubungan perilaku merokok di mana hasil ukurnya yaitu perokok dengan tidak perokok dengan status fertilitas seorang pria, di mana hasil ukurnya adalah infertil, tidak infertil. Hubungan antara perilaku merokok dengan VRA-nya adalah 5%. Untuk menentukan uji di kasus uji statistik pertama adalah variabel penelitiannya. Variabel penelitian ini adalah perilaku merokok, di mana merupakan dikotomi, kemudian variabel inverkur atau dikotomi invertil, dan hipotesis variabel status perokok dengan variabel status fertilitas. Artinya ada dua kelompok yang dibandingkan. Kemudian ada tabel 2x2. Kenapa? Karena di sini perilaku merokok terdiri dari dua kategori. Kemudian analisisnya tes ketika nanti tidak ada nilai ekspektif atau nilai harapannya yang kurang dari 5, atau menggunakan Fisher extract jika ada salah satu selnya yang nilai harapannya kurang dari 5. Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini adalah kita menentukan hipotesisnya, baik itu hipotesis O atau hipotesis alternatifnya. Ya, kemudian hipotesis nolnya adalah tidak hipotesis alternatif fertilitas seorang pria. Itu tadi dari kasus tadi ada 5%. Kan uji statistik square test, di mana uji statistik square test ini kita akan menggunakan langkah-langkah menggunakan SPS. Analisis uji square test ini maka kita harus membuka terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah dibuka, maka kita harus pastikan bahwa yang akan dianalisis variabelnya adalah kategorinya di sini adalah ada dua, yaitu merokok tidak merokok, kemudian pada variabel status fertility subur. Kemudian deskriptif prostat akan muncul tampilan menu prostat, ada dua di sini, ada menu tampilan row dan tampilan kolom. Dan kolom kita isi dengan variabel dependen, ya. Kalau di kasus ini variabel independennya adalah status fertilitas. Kemudian kita ke kotak row dan kotak kolom, maka kita klik, ya, kita klik menu statistik, ya. Ada pilihan T-square, kita checklist analisis uji T-square-nya, kemudian di sini untuk mengetahui perkiraan nilai risikonya. Dan ketika sudah kita checklist, kita continue, kemudian kita pilih menu cell yang secara otomatis sudah terchecklist observe. Ketika kita akan menentukan nilai expected, maka kita bisa menceklis percentage. Di sini ada pilihannya row dan column, dan penelitiannya dengan desain prosesnya dengan cache dan kontrol. Kita checklist akan muncul tampilan awal menu proses, kemudian kita akan oke. Ketika sudah dimunculnya seperti ini step antara perilaku merokok dengan fertilitas ini sel, dan nilai ini nilai observe pada responden yang merokok dengan persentase rokok dengan status fertilitas subur yaitu 20 dengan persentase 40, sedangkan yang tidak merokok dengan persentasenya 30%, dan yang tidak merokok adalah nilai observe dan nilai persentase dari masing-masing sel. Kemudian hasil nilai signifikansi level, ada beberapa yang hasil signifikansi level test, yaitu ada persen, fraction, ada likelihood ratio, ada Fisher extract test, dan level di kolom asymptotic significance to site ini. Ya, masing-masing kita perhatikan, kita baca untuk hasil signifikansi ketika
tabelnya lebih dari 2 kali 2, misalkan 2 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4, kita membacanya dengan hasil signifikansi level 2 kali 2 dan tidak ada nilai ekspektif kurang dari 5, nilai harapan kurang dari 5, maka ekspektif ini kita lihat di bawah di sini di catatan kaki. Di sini terlihat ekspektifnya, ekspektasinya kurang dari 5. Nilai ekspektasinya paling. Sedangkan Fisher Exact Test didapatkan nilai ekspektifnya kurang, nilai ekspektif atau nilai ekspektasinya kan di hasil signifikansi level di Fisher Exact. Linear ini biasa digunakan ketika misalkan kita ingin menganalisis stratifikasi. Di dalam hasil uji chi-square ini, kita membacanya dengan menggunakan hasil chi-square continuity correction. Nilai harapannya kurang dari 5. Oke, jadi kita menggunakan membacanya itu kita dapatkan nilai signifikansi level atau nilai p-value-nya adalah 0,005. Maka 0,5 dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, maka H0 ditolak, ada hubungan antara pelaku merokok dengan fertilitas seorang pria. Kemudian hasil OR-nya kita dapatkan nilai 3,5. Ya, ini responden yang berperilaku merokok berisiko 3,5 kali berisiko 3,5 kali infertil dibandingkan dengan yang tidak. Di hasil kita menggunakan tabel prospek merokok dengan infertil dinyatakan dengan rensi dan persentasenya, kemudian kita OR. Selanjutnya kita akan simulasikan dengan menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita akan membuka data infertilitas terlebih. Oke, ketika kita ini adalah tampilan data editor, kita menampilkan data untuk data fertilitas yang akan kita analisis, yaitu data perilaku merokok dengan data infertil. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu ya variable view. Di variable view, yaitu di sini di view-nya adalah hasil ukur 2 kategori yang merokok fertilitas. Kita lihat hasil ukurnya adalah tidak subur dan subur. Kita lihat di sini adalah hasil codingan ya 1 dan 2. Kemudian selanjutnya kita deskriptif statistik, tapi ini sepenuhnya ada cross tab. Ada kotak row dan kotak kolom. Kotak row kita masukkan variabel independennya yaitu perilaku merokok. Ya, kemudian yang kolom kita isi dengan kemudian di statistik ya kita klik statistik, kita buka checklist uji chi-square. Kemudian kita klik risk estimate untuk menentukan besarannya resiko dan continue. Kemudian kita klik sell ya. Selnya kita penghitung akunnya adalah yang sudah otomatis observe. Kalau kita ingin mengetahui nilai expected, kita boleh menceklis nilai expected ya. Percentage ini ada kolom dan row. Kita checklist row karena di pendekatan di penelitian ini adalah cross sectional. Kemudian kalau cross sectional, kemudian jika test control kita bisa checklist ini checklist percentage-nya adalah kita lanjutkan continue. Kemudian oke. Di tampilan output sama adalah case plus summary ringkasan dari kasus ini adalah datanya tidak ada yang missing ya, semua valid sebanyak 100 responden. Kemudian di tabel cross tab ini terlihat tabel kemudian nilai persentage atau persentase dari masing-masing sel, di mana di sini ya yang merokok dengan tidak subur 30 responden dengan persentase 60, kemudian yang merokok status fertility, sedangkan yang tidak merokok tidak subur 15 responden 30% dengan tidak merokok dan subur yaitu 30%, 35 responden 70%. Ada beberapa hasil signifikansi level dilihat di kolom asymptotic signifikansi pusat. Di sini ada nilai signifikansi tes ini menggunakan hasil tabel 2 kali 2, yaitu kita lihat di sini rokok dan status fertilitas subur dan tidak subur. Maka di catatan kaki di sini tidak ada nilai yang paling frekuensi level di continuous correction yaitu 0,005. 0,005. Kemudian untuk menarik kesimpulan maka nilai signifikansi level atau nilai p-value ini kita bandingkan dengan nilai alfa yang sudah ditentukan tadi di kasus adalah 0,05, maka kita bisa kesimpulan H0 yaitu hubungan antara perilaku merokok dengan fertilitas seorang pria. Kemudian estimate itu kita menggunakan nilai OR. Nilai OR di sini kita dapatkan 3,5. Artinya apa? Bahwa
responden atau kelompok yang merokok berisiko 3,5 kali akan infertil dibandingkan dengan yang tidak merokok. Di sini ada uh, confident interval 95 confident interval, artinya bahwa nilai dari OR itu 0,012. Oke. Eh, Demikian penjelasan tentang uji chi-square test dengan menggunakan eh, aplikasi SPSS. Mudah-mudahan langkah-langkah yang saya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.